Selamat datang di salah satu gerbang penerbangan tersibuk di Asia Tenggara, Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok. Dikenal sebagai Tanah Emas atau Golden Land, nama ini terdengar begitu megah dan mewah. Namun, di balik kemegahan arsitekturnya yang modern, tersimpan kisah-kisah kelam dan legenda seram yang membuat bandara ini dicap sebagai bandara paling angker Asia Tenggara. Kisah ini berakar jauh sebelum pesawat pertama mendarat di landasan pacunya. Tanah tempat Suvarnabhumi berdiri dulunya adalah rawa-rawa yang terkenal ganas, disebut Nong Nu Hau atau Rawa Raja Kobra yang lebih menyeramkan. Area ini juga berfungsi sebagai pemakaman bagi orang-orang miskin. Pembangunan bandara di atas tanah keramat ini tentu saja dianggap memicu amarah para penghuni tak kasat mata. Maka, sebelum konstruksi besar-besaran dimulai pada tahun 2002, pemerintah Thailand sadar akan potensi bahaya spiritual ini. Raja Thailand sendiri, yang sangat dihormati, memimpin sebuah upacara suci yang luar biasa selama 9 hari 9 malam dengan melibatkan 99 biksu. Ritual sembahyang dan penyucian beser-biseren dilakukan untuk menenangkan Roro yang mendiami rawa tersebut, sebuah upaya kolosal untuk meminta izin dan meredakan energi negatif sebelum proyek raksasa dimulai. Namun, upaya penenangan itu tampaknya tidak sepenuhnya berhasil. Saat para pekerja mulai menggali dan membangun landasan pacu, mereka menemukan sisa jenazah manusia. Penemuan ini segera disusul dengan serangkaian gangguan supranatural yang mengganggu jalannya proyek. Para pekerja mulai merasa tidak nyaman, seolah ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Seorang arwah pria yang jasadnya ditemukan diyakini sebagai Puming, roh penjaga rawa yang sangat kuat. Dia marah. Kemarahannya terasa di seluruh lokasi proyek. Para pekerja konstruksi mulai melaporkan penampakan sosok tinggi besar, gelap, dengan mata merah menyala yang berkeliaran di lokasi proyek pada malam hari. Kisah mistis ini menyebar dengan cepat, menyebabkan kekacauan dan ketakutan massal di antara para pekerja. Banyak yang menolak bekerja, terutama saat hari mulai gelap. Untuk meredakan kemarahan Puming, sebuah kuil kecil atau shrine didirikan di area bandara, didedikasikan khusus untuknya. Kuil ini, yang masih terawat hingga kini, menjadi titik fokus bagi staf dan penumpang yang mencari berkah atau sekadar memohon keselamatan penerbangan. Dengan adanya kuil ini, diharapkan Puming akan merasa dihormati dan kembali menjaga tanah tersebut, alih-alih mengganggunya. Kuil itu menjadi simbol koeksistensi antara dunia modern dan dunia spiritual. Ketika bandara resmi dibuka pada tahun 2006, aktivitas paranormal tidak berhenti, melainkan berpindah ke dalam terminal yang megah. Kisah-kisah horor mulai terdengar dari staf kebersihan dan petugas keamanan yang bekerja di shift malam. Mereka sering mendengar suara-suara aneh di koridor yang kosong, melihat benda bergerak sendiri seperti kursi tunggu yang bergeser, dan menyaksikan penampakan yang menakutkan saat sedang berpatroli sendirian. Salah satu penampakan yang paling sering diceritakan adalah hantu tanpa kepala. Diyakini sebagai arwah orang-orang yang dimakamkan secara tidak layak di rawa. Sosok ini sering terlihat oleh pekerja konstruksi dan kemudian oleh staf bandara di area toilet yang sepi atau di lorong-lorong servis yang remang-remang. Penampakan ini begitu mengerikan hingga beberapa staf menolak untuk pergi ke area tertentu sendirian. Tidak hanya Puming dan hantu tanpa kepala. Seorang petugas keamanan bernama Somsak menjadi saksi utama kehadiran hantu wanita cantik di toilet dekat gerbang kelima. Sosok wanita muda ini sering terlihat menangis terseduh-seduh sebelum kemudian menghilang begitu saja ketika didekati. Karena terlalu sering melihatnya dan merasa kasihan, Somsak bahkan berinisiatif membangun kuil kecil kedua khusus untuk menenangkan arwah wanita tersebut yang diduga merupakan korban kecelakaan di masa lalu atau salah satu arwah yang tersesat dari rawa. Kisah lain datang dari seorang pekerja maintenance Thai Airways bernama Joy. Ia bersaksi pernah melihat seorang pilot dengan seragam kuno
duduk di kursi ruang tunggu. Namun, saat ia mendekat untuk menyapa, kursi itu seketika kosong. Lebih dramatis lagi, Joey pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri sesosok pria melompat dari lantai 4 area keberangkatan. Ia panik dan berlari ke bawah, tetapi tidak ditemukan jasad atau bukti kecelakaan apapun. Seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Kekuatan Peuming begitu diyakini, bahkan memengaruhi penerbangan. Ada mitos yang beredar di kalangan staf, bahwa jika penumpang atau staf tidak menghormati kuil Puming, penerbangan bisa tertunda atau bahkan pesawat mengalami kerusakan misterius sesaat sebelum lepas landas. Kisah ini sering digunakan oleh staf senior untuk mengingatkan rekan kerja mereka yang baru agar selalu bersikap hormat saat melewati kuil penjaga tersebut. Di luar penampakan hantu yang jelas, Bandara Suvarnabhumi juga diganggu oleh kejadian yang tidak masuk akal. Beberapa petugas menara kontrol melaporkan pernah mendengar suara pesawat mendarat atau lepas landas di saat landasan. Pacu sedang kosong dan tidak ada jadwal penerbangan. Koper penumpang di area bagasi dilaporkan bergerak atau berpindah tempat tanpa ada sentuhan manusia. Bahkan sopir taksi yang menjemput penumpang di area bandara memiliki kisah tersendiri. Beberapa sopir melaporkan mengangkut penumpang berwajah sangat pucat yang tiba-tiba lenyap sebelum sampai di tujuan. Anehnya, meski penumpang itu sudah tidak ada, taksi mereka terasa sangat berat sepanjang sisa perjalanan, seolah masih membawa beban yang tak terlihat, terlepas dari semua legenda dan kisah seram yang menyelimutinya. Bandara Suvarnabhumi terus beroperasi sebagai bandara internasional yang vital dan modern, melayani jutaan penumpang setiap tahunnya. Namun, bagi mereka yang bekerja di sana, kisah Peuming dan Roro Rawa Raja Kobra telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi tanah emas ini. Sebuah pengingat bahwa di balik kemajuan teknologi dan kemegahan arsitektur ada dimensi lain yang harus selalu dihormati. Jadi, lain kali Anda mendarat di Suvarnabhumi, mungkin Anda akan melihat bandara ini dengan cara yang sedikit berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.